Sekarang buka sebentar di kitab Ayub pasal yang ke-25 dan 26. Kitab Ayub pasal yang ketiga 25 dan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Padahal tadi kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Tapi di sisi lain, kita ini kadang dikuasain ketakutan yang begitu rupa, sampai ketakutan itu kita terima. Kalau ketakutan itu kita terima, masuk di dalam diri kita, kita responi rasa takut itu. Rasa takut itu akan mencengkram kita begitu rupa, sampai kita ini nggak bisa mikir, nggak bisa kenalin kebenaran, nggak ngerti, lupa dengan semua janji Tuhan. Karena di mana ada ketakutan, iman tidak akan muncul. Di mana ada iman, ketakutan akan lenyap. Bagian kita sebagai orang percaya harus menghidupin kebenaran firman, praktek hidup firman benar-benar. Kalau orang itu sedang lagi ngadepin masalah dan hidupnya nggak ngerti kebenaran, dia akan menjadi orang yang benar-benar dikuasai ketakutan. Makanya Ayub kan ngomong begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ketakutan yang kita percayai, itu yang akan menimpa kita. Dan kecemasan yang mendatangi aku, kalau kita sampai cemas, bingung, stres, panik, itu kan artinya kan kita nggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wong di 2 Timotius dijelaskan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban kok. Kasih, ketenangan, kekuatan, bisa mengalahkan segala tipu daya setan, mengalahkan semua kelemahan dan segala macamnya. Harusnya kehidupan kita semakin hari kan semakin berkemenangan. Ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, harusnya hidup kita kan fokusnya kepada janji Tuhan, bukan pada ketakutan yang menimpa kita. Kita fokuskan kepada janji Tuhan, penyertaan Tuhan, yang menjadi jaminannya Tuhan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu yang pernah kita nikmatin. Penyertaan Tuhan yang kita pernah nikmatin di masa lalu, itu yang menjadi jaminan penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Kebaikan Tuhan di masa lalu itu yang menjadi jaminan kebaikan Tuhan di masa yang datang. Kalau di tahun-tahun yang lalu itu bikin pertolongan, Tuhan lepaskan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan mujizat, di masa-masa yang akan datang, kita percaya Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan lakukan double porsi. Harusnya, bukankah semakin hari kita semakin dibawa kepada kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Hidup kita harusnya fokusnya ke sana. Tapi manusia daging kita ini perlu ditaklukkan. Kebanyakan kalau ngadepin masalah kita fokusnya pada ketakutan. Karena ketakutan itu yang menimpa aku, ketakutan itu yang menguasai akhirnya. Kalau cemas mendatangi, akhirnya apa? Ketenangan dan ketenteraman hilang. Akhirnya kegelisahan. Kalau sudah sampai situ, artinya kita tidak tepat sesuai seperti yang Tuhan mau. Kalau kita sudah sampai khawatir, stres, bingung, kacau, cemas, artinya hatimu perlu ditaklukkan kepada Kristus loh. Harus berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Itu bukan dari Tuhan. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pada kita roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Amin. Ini penting sekali. Baru hidup kita itu bisa menikmatin semua janji Tuhan. Kita bisa menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Sekarang buka sebentar di Amsal 24 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati menghadapi tekanan, himpitan, persoalan, problem yang kita hadapi hari-hari, tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari, kita akan menjadi kecil kekuatan kita. Kalau kecil kekuatan kita berarti imanmu tidak bekerja loh. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau menghadapi masalah apapun yang terjadi, yang kamu alami hari ini, tantangan hidup yang kamu alami hari ini, fokusnya kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Setan pakai tipu daya, fokus kita dialihkan. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada problemnya, kepada masalahnya. Harusnya fokus kita kepada Tuhannya. Kalau kita fokus pada masalahnya, akhirnya kita tawar hati, kita stres, kita panik, kita bingung. Ujungnya kecil kekuatan kita. Akhirnya nggak ada iman yang bekerja. Hidup kita tidak sesuai dengan
ketepatan ilahi lagi. Hidup kita jadi orang yang males, lembek, lelah, putus asa, bingung, stres, dan ngawur sekali. Hari ini kita mesti belajar menaklukkan semua yang bukan berasal dari Tuhan, yang di dalam hati kita ini kepada Kristus. Semuanya ini, pikiran, kemauan, kehendak, perasaan, emosi, hatimu, kegelisahanmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan roh yang membangkitkan, bukan roh yang memberikan ketakutan, kegentaran, tapi roh yang membangkitkan dan memberikan otoritas kepada kita. Kita bisa berjalan melewatinya. Dan kita akan melihat hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa enjoy dan menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menghadapi tantangan hidup yang ruwet, hidup yang kacau, hidup yang apapun lah, yang ngalami seperti apapun, yang berat-berat itu. Tapi kita mau melihat janji Tuhan. Nah, kita melihat janji Tuhan, dan Tuhan yang akan lakukan hal besar dalam kehidupan kita. Kalau kita ngerti ini, hidup kita ini semakin hari semakin memiliki otoritas dan kuasa. Hidup kita semakin memberi dampak. Hidup kita akan semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nggak ada harusnya orang Kristen itu yang bingung, stres, panik, kacau hidupnya, itu harusnya nggak ada. Orang Kristen yang masih hidupnya kacau berantakan karena Kristen aja KTP-nya hari-hari ini nggak menghidupin kebenaran firman Tuhan kok. Bagaimana mungkin sih kita bisa khawatir, stres, bingung kalau kita kenal Tuhan kita? Bagaimana mungkin kita menjadi orang Kristen yang sampai mau menghabisi hidupnya, padahal kita memiliki Tuhan pencipta langit bumi yang menyertai, mengurapi, memberikan otoritas dan memberkatin kita. Bukankah Tuhan kita itu baik adanya? Tuhan itu kasih setianya selalu baru, berkatnya dan rahmatnya selalu baru setiap hari buat kita. Hanya kita nggak kenal janjinya, kita nggak kenal kebenarannya, kita nggak kenal pribadinya. Tidak heran orang-orangnya seperti ini ya. Hidupnya diliputi dengan kegelisahan, kekhawatiran, dan kekacauan. Manangnya sendiri, hebatnya sendiri, benernya sendiri. Pada nyatanya yang di dalamnya itu rapuh sekali. Kekristenan kita yang sejati harusnya semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kekuatanmu adalah Tuhan sendiri. Makanya perlu bergaul dengan Tuhan. Luangkan waktu nyelidikin kebenaran firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Saya nggak habis pikir orang Kristen yang bertahun tapi mulutnya seperti mulut orang dunia. Kelakuannya seperti orang dunia. Dan selama ini belajar apa? Selama ini dengerin apa? Selama ini yang dihidupin apa? Selama ini datang ibadah hanya ngapain? Hanya untuk sekedar tampil setor muka atau benar-benar mencari Tuhan? Mencari Tuhan dengan kebenarannya. Saya percaya setiap orang Kristen mencari Tuhan dengan segenap hatinya, segenap kekuatannya, dan segenap jiwanya. Hidupnya semakin hari semakin bertambah, dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari hidupnya dibawa dan diberkati Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Sekarang buka sebentar di Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada promosi Tuhan nggak? Harusnya kehidupan kekristenan kita ada promosi Tuhan loh. Kalau kita benar-benar hidup di jalan Tuhan, hidupin sesuai dengan ketetapan ilahi, kita melakukan apa yang Tuhan mau, minimal kita itu benar-benar merindukan Tuhan, berjalan seperti ketetapan Tuhan, belajar firman dan praktek firman, hidupmu pasti dipromosi loh. Nggak mungkin nggak? Amin? Amin? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Hari ini nggak usah dengerin suara Tuhan yang audible. Belajar firman aja. Apa yang firman katakan, hidupin, praktekin itu loh. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Makanya nggak ada alasan orang Kristen nggak mau belajar firman. Bagaimana nggak mau mengerti, dengar suara Tuhan? Bagaimana kita melakukan firman kalau kita nggak pernah tahu apa yang kita pelajarin? Praktek hidup firman. Hidupin firman dan kebenaran itu. Makanya ayat yang ketiga ngomong begini. Kalau kita mendengar suara Tuhan Allahmu, Tuhan kita praktek hidup kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Engkau ditempatkan di mana? Di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Bandung, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, dimanapun juga. Di mana engkau ditempatkan di kota, engkau diberkati. Pekerjaan ladangmu apa hari ini? Bisa bisnis, dagang. Kan jarang yang bertanam nih sekarang hari ini. Kebanyakan kan dagang. Apapun loh ladang kita. Tuhan akan berkatin kita.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Dan engkau akan berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan baik-baik. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Takutnya bukan karena takut ngelihat keganasan kita. Ngelihat penyertaan Tuhan tuh, orang tuh respect dan hormat. Harusnya orang itu bisa melihat Tuhan menyertai melalui kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa, ada otoritas gitu loh. Jadi orang Kristen itu juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yang hari ini masih punya utangmu akan segera dilunasin Tuhan. Katakan amin. Cicilanmu akan lunas dan selesai. Kita tidak akan pinjam lagi kepada bank, kita nggak akan nyicil, kita akan beli cash. Bahkan kita akan memberkati banyak orang. Amin. Ini janji Tuhan ini. Pegang janji ini. Pegang dan perkatakan janji ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nggak ada kebangkrutan. Amin. Kita bisa menghadapi masalah, tekanan, himpitan. Hari ini boleh menghadapi hal yang buruk, tapi Tuhan akan mengangkat kita, mempromosi kita, memberkatin kita. Semakin hari semakin diberkati dahsyat. Amin. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang perlu kita ingat kalau ngadepin masalah. Biasanya kalau kita kena ngadepin masalah, kita lupa Tuhan, kita lupa janji Tuhan. Setan tipu lewat masalah, persoalan, tantangan dengan namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan. Sehingga hidup kita tak memiliki iman. Kita dibikin stres, bingung, kacau. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ternyata apa yang kutakutkan itulah yang terjadi padaku, kata kitab Ayub. Kalau aku gelisah, kalau aku khawatir, kecil kekuatanku, kata kitab Amsal. Amin. Makanya yang difokuskan itu jangan masalahnya, jangan persoalannya. Lihat tuh janji Tuhannya. Lihat Tuhan yang menyertai hidup kita selama ini. Karena Tuhan memberikan roh kita, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, otoritas, ketertiban. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, memberikan kuasa kepada kita. Kita bisa hidup benar, hidup kudus, melihat kebenaran janji Tuhan. Amin. Bayangin kalau Bapak Ibu hidupin itu, praktek hidup hari-hari. Kamu tuh ditempatkan dimanapun berada. Kamu jadi berkat loh. Hidupmu jadi berkat. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan dijamah melalui hidupmu. Orang akan diberkati melalui hidupmu. Hidupmu akan dipromosi Tuhan. Harusnya kekristenan yang sejati itu levelnya itu seperti ini. Bukan tambah hari tambah buruk, tambah hari tambah bikin kacau, tambah hari tambah khawatir, tambah hari tambah kelakuannya ngawur. Semakin hari kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin mirip dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. God bless you.